Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabi pun teman-teman teknik pertambangan di seluruh Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Panji Pratama Kiraldi, mahasiswa Institut Teknik Sumatera Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pada materi pengantar estimasi sumber daya minggu kelima yang terdapat beberapa metode. Nah, yang pertama ada metode kontur, itu penerapan aplikasi, penentuan kadar rata-rata, penentuan volume atau penentuan volume sumber daya, kemudian data yang diperlukan dihasilkan. Itu terdapat data kadar rata-rata, luasan dan volume bidang pada interval kadar tertentu. Nah, ketika teman-teman menggunakan metode kontur, nah terdapat beberapa poin yang harus teman-teman perhitungkan. Itu teman-teman harus menentukan terkait kadar rata-rata dari suatu mineral yang akan teman-teman tambang, yang akan teman-teman selidiki, yang akan teman-teman perkirakan atau teman-teman estimasikan. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan data tersebut, teman-teman juga harus menentukan terkait volumenya dan juga luasan volume pada interval kadar tertentu. Misal, sejauh mana kadar itu kira-kira masih ada gitu ke teman-teman. Nah, sudah ada metode atau metode isolin, yaitu penentuan kadar rata-rata. Untuk menghitung kadar dan tonase diperlukan data kadar rata-rata atau GI atau GI dan luasan atau volume bidang pada interval kadar tertentu. Nah, kadar rata-rata pada suatu bidang atau pelayan itu disebut juga sebagai GP. Nah, L1 itu adalah luasan areal dengan kadar yang lebih besar daripada K1 tetapi lebih kecil daripada K2. Nah, digunakan asumsi bahwa kadar luasan L1 merupakan kadar rata-rata dari nilai kontur K1 dan K2. Asumsi yang sama dengan luasan dan nilai kontur yang lain itu merupakan dari metode isolin. Selanjutnya adalah masih di metode isolin teman-teman. Tadi kan yang pertama untuk penentuan kadar rata-rata. Nah, yang kedua adalah untuk perhitungan volume. Nah, dapat diaplikasikan untuk pola kontur yang memusat. Volume dihitung dengan menggunakan rumus kerucut terpancung. Nah, jadi ketika teman-teman ingin menghitung atau menentukan kadar rata-rata, itu teman-teman bisa menggunakan metode insulin, baik untuk menghitung kadar rata-rata maupun untuk menghitung volume bisa menggunakan metode insulin, gitu teman-teman, dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pada intinya pada materi pengantar estimasi sumber daya minggu kelima ini ialah metode kontur dan metode isolin digunakan untuk menghitung kadar rata-rata dan volume endapan tambang. Metode kontur menentukan kadar dan volume berdasarkan luasan bidang dengan interval kadar tertentu. Metode isolin menghitung kadar dan volume menggunakan asumsi rata-rata antara dua nilai kontur, serta dapat diterapkan untuk pola kontur memusat dengan rumus kerucut terpancung. Mungkin sekian terkait materi minggu kelima pengantar estimasi sumber daya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan serta pemberian informasi yang saya berikan. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tebang. Dadah.